Ya, pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Tampaknya didominasi oleh konstruksi dan tadi juga sempat kita bahas pemirsa ada Waskita, kemudian juga ada Wika, Weton, dan selanjutnya ada Unilever. Nih Unilever tadi belum sempat kita bahas dari konsumer. Waskita dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari sisi support dan resistennya pemirsa. Kemudian juga ada Wika, support dan resistennya Weton, kemudian juga ada dari konsumer ada Unilever. Unilever ini dari R1-nya 5250 dan uh, resistennya maksud kami 5250 sementara supportnya ada di 5025. Pas saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Iya, Pak. Ya, 3 saham pilihan dari konstruksi tadi sudah kita bahas Pak Rio. Hanya Unilever nih yang belum kita bahas. Bagaimana analisis Anda untuk Unilever? Kenapa direkomendasikan, Pak? Oke, jadi kalau teman-teman lihat, Pak David lihat memang area resisten support Unilever itu memang agak rapat karena memang saham ini sedang dalam konsolidasi. Cuman nanti coba diperhatikan, kalau Unilever ini bisa kuat berada di atas 5.300 atau itu adalah resisten duanya, ini saham ada potensi terjadi pembalikan arah dari tren turunnya. Jadi sekarang ini Unilever sedang berada dalam fase downtrend, udah lama banget, yang punya juga udah capek banget nyimpennya. Nah, ini jadi teman-teman yang sudah hold saham ini atau yang baru mau masuk saham ini, kalau Unilever itu bisa bertahan, bisa naik lebih tinggi dari 5.300, maka kita melihat ada potensi kenaikan bagi Unilever kurang lebih ke 5.500 hingga 5.700 sangat mungkin. Jadi nanti coba dipantau aja. Oke. Penutupan hari ini di 5125, artinya untuk menembus ke 53 masih cukup lebar ini atau range yang akan dikejar oleh Unilever masih cukup luas, Pak Rio. Bagaimana skenario-nya untuk menembus ke level tersebut, Pak? Oke, jadi untuk sekarang strateginya mungkin lebih short term trading ya, buy di area support, jual di area mendekati resist, tapi jangan lupa kalau 5.300 itu dilampaui, maka kita harus segera balik membeli saham ini karena fase konsolidasi sudah berakhir. Dan karena dia bisa naik ke atas resisten, maka cenderung pembeli lebih dominan daripada penjual, maka kita perkirakan ini akan menjadi momentum akhir dari penurunan tren turun Unilever untuk beberapa minggu ke depan. Baik, posisi buy-nya di sesi pertama esok hari 5125? Kalau area buy pertama itu ya sekitar 5.100 itu bisa menjadi area buy untuk Unilever. Mungkin bottomnya mungkin bisa dipantau di 5.050 lah Pak ya, serendah-rendahnya. Oke, 5.100 dan 5.050 dengan target price terdekat di 5.200 hingga 5.300 area resistennya. 5.200 dan 5.300 untuk Unilever. Masuk ke dalam saham pilihan dan juga tadi beberapa saham dari konstruksi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba jawab pertanyaan Pak Rio yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Malang terlebih dahulu. Kita akan coba sapa ada Bapak Victor di Malang untuk AGII di harga 1.659. Apakah masih bisa hold prospek untuk 1 minggu ke depan, Pak? Oke, AGII salah satu emiten yang sangat diuntungkan dari pandemi ini. Jadi Pak Victor bisa pantau area support AGII itu ada di kisaran 1.515.10. Jadi selama saham ini konsolidasi atau berfluktuasi, selama dia di atas 15.10 itu area hold. Bahkan itu adalah sebenarnya area buy and weakness selama di atas 15.10. Karena kalau kami lihat target kenaikan AGI ini masih cukup menarik. Dia upside-nya mungkin bisa sampai menuju 1.900-an kurang lebih seperti itu.
Baik, hari ini koreksinya cukup dalam, Pak. Mungkin ada kekhawatiran dalam hal ini begitu. Tapi ternyata tadi dari sisi supportnya 15.10 masih cukup jauh dari level Ya. penutupan sesi kedua hari ini. Hmm. Baik, Terutama kalau koreksinya makin lama volume makin rendah, mendekati 15.10, maka itu menjadi area menarik untuk pembelian lagi. untuk pembelian lagi. Menambah posisi. Dengan sisi target price tadi tetap ke 1.900 tadi, Pak. Kurang lebih sama, masih akan sama. Oke, memanfaatkan pelemahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Gede dari Bali ini, Pak Rio. Untuk BBCA sudah ambil posisi di 30.050. Kalau turun lagi harus waspada di harga berapa ini untuk posisi cut loss-nya, Pak? Oke, jadi BCA ini dalam kondisi yang tidak begitu baik. Saham ini berada di bawah rata-rata moving average, MA 20, 50, sampai 200 itu dia di bawah. Jadi Pak Gede bisa coba pantau, support BCA itu ada di 29.900. Jadi kalau saham ini tidak mampu menguat dan turun ke bawah 29.900, maka lebih baik untuk lepas dulu saham BBCA ini. Baik, Gede dari Bali tampaknya masuk nih Pak di posisi penutupan hari ini 30.050 ini. Ya, ini harga yang bagus. Jadi kalau memang BCA besok bisa rebound, ini kelihatan ya BCA ini bergerak ranging. Di bawahnya 29.900, di bagian atas itu 30.900. Jadi kalau BCA naik ke area 30.900 itu area jual. Tapi kalau ternyata dia belum mampu menguat atau udah turun ke bawah 29.900, maka itu sebaiknya Bapak bisa lepas dulu. Baik, target price untuk jangka panjang mampu naik ke level tertinggi sebelumnya tidak, Pak Rio? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan coba sapa penelpon. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan Hendrik Manado, Pak. Pak Hendrik dari Manado. Sudah ada Pak Rio di sini, Pak Hendrik. Silakan, Pak. Ya, selamat sore Pak Rio. Sore Pak Hendrik. Ya, Pak Rio, saya punya BSDE di posisi 905. Ya. Minta saran dari Bapak untuk taking profitnya di resisten dan supportnya seperti apa? Baik. Itu saja Pak Hendrik atau ada pertanyaan lain? Cuma itu saja. Baik, ditunggu ya Pak. BSD ya Pak ya? Ya, BSDE. Bapak Hendrik dari Manado. Tapi sebelum dijawab Pak Rio, kita balik lagi ke BCA tadi untuk potensi ke level tertinggi sebelumnya seperti apa peluang dari BCA, Pak? Jadi kalau kita lihat BCA ini yang kan paling mungkin kenaikannya itu mungkin ke dalam ke area resisten konsolidasi 30.800, 30.900. Setinggi-tingginya mungkin kita lihat BCA itu bisa naik ke 31.500 kalau momentumnya kuat. Tapi kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang, kans turun itu malah lebih besar daripada kans naik. Jadi let's say tadi kan support 29.900 ya Pak ya. Jadi kalau dia tembus 29.900, malah kita khawatir saham ini bisa turun kurang lebih ke kisaran 38.000 sampai 37.800. Karena teman-teman coba lihat itu ada gap. Baik. Itu ada gap di bulan Oktober tahun 2020 di kurang lebih di 27.800-an. Nah, itu akan menjadi target penurunan IHSG kalau target penurunan BCA kalau support jebol. Baik, dari BCA jawaban untuk Gede yang ada di Bali, kita ke Manado. Tadi ada Pak Hendrik yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. BSDE Pak di 905 level take profit ini karena secara intraday-nya hari ini sempat menyentuh ke 980 Pak Rio. Ya. Oke, jadi ini jadi level beli menarik banget. Kan tadi dapat di 905 ya Pak ya. Ya. Dan sekarang sebenarnya BSD itu udah di area resisten. Resisten itu di 960 sampai 970. Jadi dengan kondisi tren yang tidak terlalu oke, mungkin kalau saya lebih sarankan untuk sell on strength sebagian sambil kita memantau. Kalau BSD itu bisa kuat di atas 960, maka target lanjutannya adalah kurang lebih di kisaran 1020 di sana. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa ini pasti ke 1020. Jadi karena udah dalam posisi profit, bisa take profit sebagian, tapi sisanya untuk dipantau potensi kenaikannya bisa ke 1020 asal kuat di atas 960 technically. Pak Hendrik di Manado, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.